warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Eka Septiani. Di sini saya akan menyampaikan materi auditing mengenai pemeriksaan atas perkiraan laporan laba rugi. Simak materinya, kita belajar sama-sama untuk lebih mengenal materi yang akan saya sampaikan. Mari disimak videonya. Nah, pastinya pada penasaran dong perkiraan laba rugi itu apa aja dan terdiri dari apa aja. Nah, di auditing ini kita bakalan mempelajari tentang pemeriksaan atas perkiraan laporan laba rugi. Nah, seperti apa sih laporan laba rugi itu? Nah, laporan laba rugi itu terdiri atas perkiraan pendapatan, operasi harga pokok penjualan, beban operasi, kemudian pendapatan dan beban di luar operasi dan pos luar biasa. Nah, menurut SAK etap, entitas harus mengukur pendapatan berdasarkan nilai wajar atas pembayaran yang diterima atau masih harus diterima. Nah, di dalam laporan laba rugi ini terdapat entitas harus mengakui pendapatan dari suatu penjualan barang. Jika semua kondisi itu memenuhi, yang pertama, entitas harus mengalihkan resiko dan manfaat yang signifikan dari kepemilikan barang kepada pembeli. Kemudian yang kedua, entitas tidak mempertahankan atau meneruskan baik keterlibatan manajerial sampai kepada tingkat biasa diasosiasikan dengan kepemilikan maupun kontrol efektif. Nah, kemudian jumlah pendapatan dapat diukur secara andal. Kemudian ada kemungkinan besar manfaat ekonomis yang berhubungan dengan transaksi akan mengalir masuk ke dalam entitas. Kemudian yang terakhir, biaya akan terjadi sehubungan dengan transaksi dapat diukur secara andal. Di dalam laporan laba rugi ini kita akan membahas juga mengenai bunga, royalti, kemudian dividen menurut SAK etap atau IAI, Institut Akuntansi Indonesia, tahun 2009 halaman 121, bahwasanya entitas harus mengakui pendapatan yang muncul dari penggunaan aset oleh entitas yang lain yang menghasilkan bunga, royalti, dan dividen atas dasar yang ditetapkan. Ketika ada kemungkinan bahwa manfaat ekonomis yang berhubungan dengan transaksi itu akan mengalir kepada entitas, kemudian jumlah pendapatan tersebut dapat diukur secara andal. Nah, kemudian entitas harus mengakui pendapatan atas dasar, di mana bunga harus diakui secara akrual. Kemudian royalti harus diakui dengan menggunakan dasar akrual sesuai dengan substansi dari perjanjian yang relevan. Dan yang terakhir, dividen harus diakui ketika hak pemegang saham untuk menerima pembayaran telah terjadi. Nah, selanjutnya yaitu tujuan dari pemeriksaan audit objektif perkiraan laba rugi. Yang pertama, untuk mengetahui apakah terdapat internal kontrol yang baik atas pendapatan dan beban. Kemudian yang kedua, untuk memeriksa apakah semua pendapatan yang menjadi hak perusahaan telah dicatat di buku perusahaan. Kemudian yang ketiga, untuk memeriksa apakah semua biaya yang menjadi beban perusahaan telah dicatat di buku perusahaan. Kemudian yang keempat, untuk memeriksa apakah terdapat fluktuasi yang besar dalam perkiraan pendapatan dan beban jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Dan yang terakhir, untuk memeriksa apakah pendapatan dan beban telah dilaporkan sesuai dengan standar akuntansi keuangan. Dan berikutnya yaitu prosedur audit yang disarankan. Itu terdiri dari yang pertama, mempelajari dan mengevaluasi internal kontrol atas pendapatan dan biaya. Kemudian yang kedua, meminta rincian laporan laba rugi untuk periode yang diperiksa dengan angka perbandingan untuk periode sebelumnya. Kemudian yang ketiga, meminta rincian laba rugi periode yang diperiksa. Keempat, meminta rincian penjualan menurut jenis barangnya. Dan yang kelima, pemeriksaan code of penjualan untuk mengetahui ada atau tidaknya penggeseran waktu pencatatan. Kemudian kita harus memeriksa
sequence payment untuk mengetahui kemungkinan adanya unrecorded liquidabilitas. Kemudian yang selanjutnya membuat analisis terhadap beberapa perkiraan biaya atau pendapatan yang mungkin bisa dinyatakan oleh pihak pajak. Dan selanjutnya perkiraan apakah peraturan perpajakan yang berlalu itu telah ditaati untuk biaya dan pendapatan yang berkaitan dengan pajak. Kemudian diperiksa apakah penyajian pos-pos laba rugi itu sudah sesuai dengan standar akuntansi keuangan. Oke, sekian materi yang dapat saya paparkan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.